Nah, sebelum kita mulai soal root locus ya, saya ingin mulai dengan menunjukkan coding Python yang mensimulasikan respons transient dari sistem ya. Di Learn di gudang coding Bapak Ibu bisa download coding Pythonnya itu dalam Jupyter Notebook. Terus kalau Bapak Ibu pasang Anaconda atau yang bisa baca Jupyter Notebook nanti langsung bisa upload codingnya itu terus bisa coba di run gitu ya. Nah ini eh, codingannya cukup simpel ya, Bapak Ibu. Ini saya kasih judul ya, terus ada dua cara mensimulasikan respons transient dari sistem. Yang pertama pakai modul SciPy ini ya, jadi dari SciPy-nya diimport modul signal gitu ya. Terus ada modul-modul standar buat numerik in NumPy, terus buat plotting matplotlib gitu. Nah, terus cara menuliskan transfer function dari sistemnya ya di Python cukup sederhana ya. Jadi Bapak Ibu, ini saya ngambil contoh dari Ogata halaman 175 ya, example 51 ada soal di situ yang dipecahkan. Terus ini persamaan order 2 nih. Ya, jadi ada omega n, ini persamaan transfer fungsinya saya tulis juga di sini omega n. Terus penyebutnya adalah S kuadrat tambah 2 zeta omega n kali S tambah omega n kuadrat gitu ya. Ini kan persamaan umum order 2 ya. Lalu Bapak Ibu bisa masukin pembilangnya. Pembilangnya adalah omega n kuadrat gitu ya, natural frequency kuadrat. Terus persamaan penyebutnya, persamaan kuadratnya bisa ditulis juga ya. Jadi denominatornya ini satu koma, ini berarti per apa nih bawahnya ya, dan bawahnya itu adalah eh, apa eh, satu ini kan S kuadratnya ya. Terus 2 dikali damping ratio ini dikali zeta dikali omega n ini yang dikali S-nya ya. Karena kan ini 2 kali zeta kali omega n kali S. Terus di bagian belakangnya itu natural frequency kuadrat gitu ya. Nah, habis transfer functionnya ini kita tulis ya, dan apa nilai-nilai dari damping ratio zeta-nya sama natural frequency omega n-nya dimasukin, kita bisa panggil modul signalnya, terus panggil fungsi transfer function, terus masukin pembilang penyebut, ini langsung jadi ini transfer function kita. Gitu ya, terus tinggal bisa di plotting ya, begitu ini di plotting pakai linear, jaraknya tertentu, terus kita plotting itu sebagai time gitu ya. Terus time ini kita plotting sebagai sumbu X, terus responsnya ini karena kita hitung respons sama dengan signal. Terus signalnya kita masukin fungsi step function ya. Jadi inputnya ditentuin step function, dimasukin ke sistem. Sistemnya tadi udah ditulis transfer functionnya. Nah, kita bisa plot ya. Terus Bapak Ibu dapat plot yang semacam ini. Ya ini step function dari fungsi yang ada semacam rise time-nya ya. Karena dia dimasukin step function kan harusnya satu. Tapi kan dia nggak bisa langsung jelek gitu ya. Terutama karena dia ada damping faktornya nih. Damping faktornya ini yang terpasang di sini 0,6. Ya 0,6 itu artinya cukup teredam ya. Nggak terlalu gila gitu ya. Terus omega n-nya 5 gitu ya. Jadi untuk kurva yang semacam ini masih gampang kelihatan ya ada goyangannya gitu. Nah, ini saya pasang coding yang bisa mensimulasikan apa kurva kedua ya. Tapi saya matiin supaya tadi nggak membingungkan cuma nyala satu doang. Tapi saya bisa misalnya ya pasang kurva kedua itu damping rasionya zeta-nya 0,2. Nah, yang 0,2 ini underdamp ya. Jadi dia kurang teredam, dia lebih lebih osilasi gitu ya. Kalau kita pasang natural frekuensinya 5 juga misalnya, terus kita bisa hitung ini nomor pembilang kedua, denominator kedua, dan sistem kedua, kita tulis transfer functionnya. Terus plottingnya kita plot juga di sini ya. Kita masukin respons 2 kita masukin step function juga. Terus kalau kita plotnya warnanya merah ya untuk membedakan. Kita plot di tempat kurva yang sama. Kalau kita run lagi, maka kita akan dapatkan dua kurva. Nah, yang ini kelihatan nih yang merah ini underdamp ya. Karena dia osilasinya lebih tinggi, overshootnya juga lebih tinggi ya.
terus baru dia menurun, terus berusaha menuju ke 1 ya, tapi karena dia under dam, kelihatan problem overshootnya lebih lebih apa membahayakan ya dibandingkan yang dampingnya itu bagus 0,6. Sebaliknya ya, kalau saya pasang dampingnya itu besar ya, artinya dia overdam gitu ya. Misalnya damping rasionya saya pasang lebih dari 1 ya, 1,2 misalnya ya. Berarti dia naiknya tuh lambat ya, lebih lambat daripada yang 0,6 ini. Yang 0,6 ini cukup bagus ya zetanya. Kalau yang lain, nah ini ya, misalnya ya 1,2 dia naiknya lambat ya. Jadi secara respons dibandingkan biru ini dia kurang gitu bagus ya, karena kalah cepet ya. Orang kan kalau punya sistem kontrol maunya responsif ya. Cuman maunya overshootnya jangan gede-gede ya, karena nanti membahayakan sistem gitu ya. Nah, jadi kita tuh bisa apa simulasi dan modifikasi damping faktornya ini sedemikian rupa ya, terus kita bisa punya perbandingan gitu ya. Jadi ini nanti yang hasil oprekan terakhir ini nanti saya pasang di Learn ya, di gudang Python. Bapak Ibu bisa apa download versi yang ini. Versi yang ada di Learn itu sementara ini baru masih satu satu apa kurva doang soalnya. Nah, lalu saya pasang lagi ya codingan di bawah ini ya. Ini adalah codingan yang mirip tapi pakai modul yang berbeda di Python ya. Jadi ada di Python itu ada kontrol modul, itu bisa kita pakai juga, sintaksnya agak beda tapi hasilnya cukup mirip. Terus si kontrol modul ini ya, kalau udah kita import ini ke dalam Python code-nya sebagai CT dipanggilnya ya, dia bisa nulis transfer function gini juga ya, transfer function masukin pembilang, masukin penyebut. Terus dia bisa dimasukin step response juga, tapi manggil ct dot step response ya. Kalau tadi ada perbedaan sih, kalau manggil signal ya, signal terus transfer function ini buat buat apa nulis transfer functionnya. Terus pas kita mau masukin sinyal input step response, dia manggilnya signal dot step. Terus panggil sistemnya yang dimasukin step function. Kalau pakai ini, pakai modul control, langsung manggil CT transfer function, terus habis itu CT step response gitu ya. Ada beda dikit lah sintaksnya, tapi logikanya sama ya. Jadi ini artinya sistemnya dimasukin step response juga, terus bisa di plotting juga ya. Nah, tapi enaknya kalau kita panggil kontrol modulnya ini, terus kita panggil step info sistem gitu ya, dia keluarin nih berbagai hitungan ini ya. Ada rise time-nya, ada settling time, ada overshoot-nya ya. Ini kalau Bapak Ibu bandingin ya di buku Ogata, angka-angkanya ada yang sama, ada yang beda ya. Jadi overshoot nih kira-kira 9,5% kalau saya nggak salah di Ogata ya. Ini cukup dekat ya, karena tergantung apa pembulatan atau apalah begitu ya. Eh, nah misalnya rise time ini agak beda nih. Ogata hitungannya kalau nggak salah 0,55 second, ini 0,37 gitu ya. Nah kok bisa beda gitu ya? Karena bisa jadi ya modul-modul tertentu di Python itu mendefinisikan ininya tuh beda ya. Misalnya yang disebut rise time ya. Kalau Bapak Ibu ingat lagi di Ogata itu ya, rise time itu adalah dari 0 sampai 1 ya. Jadi seberapa cepat kurvanya itu naik dari 0 sampai 1 gitu ya, itu rise time gitu. Nah, cuman kalau di modulnya Python ini ya, kalau Bapak Ibu panggil di Google aja help gitu ya, control system gitu ya, terus panggil misalnya step info gitu, ini langsung ada helpnya muncul semua ya. Lalu Bapak Ibu bisa lihat misalnya rise time itu adalah waktu dari 10% sampai 90%. Jadi bukan 0 sampai 100% ya, melainkan 10% sampai 90%. Sehingga kalau Bapak Ibu bandingin rise time-nya hitungan tangan Ogata ya, pakai rumus analitik itu lebih besar ya cenderung daripada rise time yang muncul dari modul kontrolnya Python ini ya. Dan itu masuk akal lah. Karena dari 0 sampai 100 lebih besar dari 10% sampai 90% ya masuk akal gitu ya. Tinggal Bapak Ibu apa ya agak hati-hati gitu ya kalau apa pakai solusi-solusi simulatif itu, ngecek juga ya apa yang dimaksud sih dengan parameter-parameter itu yang di modulnya itu diperhitungkan gitu ya. Dan apa jangan mengklaim sesuatu yang salah gitu ya. Sehingga kalau diberikan informasi itu apa selalu lebih baik ya. Nah, segitu dulu nih Bapak Ibu, jadi punya alat Python ya untuk melakukan
simulasi apa eh, sistem orde 2 yang paling basic ya. Ada parameter zeta, damping sama eh, natural frekuensinya omega n. Ada pertanyaan nggak Bapak Ibu yang monitor? Ya, masih aman ya. Nanti kalau misalnya download coding mau coba-coba terus bingung nanti nonton videonya lagi ya rekamannya. Ya. Nah, kita masuk ke persoalan root locus yang menjadi materi sesi 6 malam ini ya. Ini pasti keluar di ujian ya. Dan menghitung root locus juga melibatkan juga pemahaman terhadap metode root Hurwitz ya. Karena root Hurwitz itu kan basic untuk kestabilan ya. Nanti kalau Bapak Ibu agak lupa root Hurwitz-nya, tinggal lihat lagi ya materi yang pertemuan minggu lalu ya. Terus atau baca texting teman-temannya yang berusaha jelasin root Hurwitz ya. Nah, kita lihat sedikit ya chapter 6-nya ini soal root locus dari bukunya Ogata ya. Jadi idenya ya adalah kalau kita punya transfer function standar itu ya, yang atomik itu ya, terus kita mau hitung, kan kita bisa hitung root dari persamaan karakteristiknya, akar persamaan karakteristik dari transfer function kita itu akan menentukan respons dari sistem kita, bahkan juga kestabilannya kan gitu ya, karena akar karakteristik itu kalau dia positif terus pangkat sesuatu yang positif berarti sistem kita nggak stabil, kita maunya dia negatif ya. Nah, masalahnya kita bisa sih ngitung akar persamaan karakteristik itu sekali, tapi kalau kita punya sistem terus kita mau kontrol, kita tuh biasanya pingin punya knob ya semacam, oh oke, kalau kita punyanya kontrol proporsional, paling sedikit saya punya gain gitu ya, punya K, faktor pengali, terus saya bisa putar jadi gede gitu ya, gain saya. Nah, kalau saya putar jadi gede, gain saya, akar persamaan karakteristik saya geser. Ya, sehingga kita mau punya semacam peta pergeseran posisi kemungkinan semua posisi akar-akar persamaan karakteristik saya kalau gain saya itu bergerak dari nol sampai tak hingga. Gitu misalnya jadi dengan demikian saya tuh bisa punya area yang saya tahu oh kalau saya gedein gain saya sampai melebihi level tertentu sistem saya jadi nggak stabil gitu misalnya ya. Atau kalau saya terlalu gedein nanti osilasinya jadi gede karena damping faktornya mengecil gitu misalnya ya. Nah itu tuh perlu analisis di mana kita jadi bisa mengetahui posisi semua akar yang mungkin untuk semua kemungkinan gain dari sistem saya. Nah itu metode root locus itu menyasar untuk bisa gambar peta akar-akar kita itu gitu ya. Jadi rada canggih sih ya, agak agak keren juga ya punya metode yang semacam itu gitu ya. Nah, si Ogata itu muncul dengan definisi-definisi dulu di awal ya supaya Bapak Ibu nggak kaget dengan istilah-istilah ya. Jadi kalau sistem itu punya gain yang variabel ya, itu tujuan kita ya. Kita tahu apa polesnya ini akar dari persamaan transfer function closed loop kita itu ada di mana. Nah, tapi masalahnya polesnya bergerak ya berdasarkan gain itu karena gainnya bisa variabel. Maka penting untuk desainer dari sistem itu untuk tahu bagaimana pergerakan akar-akar persamaan karakteristik itu ketika gainnya kita naikkan gitu ya atau kita variasikan gitu ya. Nah itu pembukaannya ya. Lalu akar persamaan karakteristik itu bisa dihitung ya biasanya sampai lebih dari orde 3 itu terlalu terlalu laborious ya, terlalu complicated ya. eh, Biasanya perlu komputer simulasi gitu ya. Jadi akhirnya kita tuh pakai Python juga lah kalau ordernya tinggi banget ya. Jadi untuk ujian mungkin Bapak Ibu bisa expect persamaan order 3 lah gitu ya. Lebih dari 3 katanya nggak manusiawi kalau dihitung di kertas gitu katanya si Ogata lah kurang lebih begitu ya. Nah, lalu dia kasih persamaan atomiknya ini ya supaya menjelaskan logikanya gimana sih root locus ya. Ini persamaan loop yang ada forward loopnya GS, feedback loopnya HS ya. Seperti biasa persamaan CSRS-nya seperti ini ya dengan transformasi Laplace ya. Nah lalu dia mulai turunkan nih syarat-syaratnya. Jadi logikanya adalah saya mau cari di mana akar persamaan karakteristiknya ini bagian penyebutnya ini 1 plus GS HS ini sama dengan 0.
Berarti GSHS-nya sendiri sama dengan min satu. Nah, dari sini kita bisa punya bayangan ya bahwa GSHS ini akar-akarnya itu punya situasi lokasi yang khusus yang ada syarat sudutnya nih. Syarat sudutnya adalah karena dia min satu berarti plus min 180 derajat ya berdasarkan eh, periodisitas yang K ini begitu ya. Ini kan sudut ya. Tapi ada syarat magnitude juga bahwa GSHS-nya ini besarnya harus sama dengan satu. Nah, dari sini kita bisa mulai berusaha memetakan ya pol-polnya itu, akar-akarnya itu ada di mana begitu ya. Nah, lalu ini kembali ya secara matematika diformalkan bahwa root loci itu ya, jadi lokasi akar-akar ya, sebenarnya root locus itu lokasi akar-akar dari sistem kita itu ya, adalah ketika gain K itu kita variasikan, kita goyang dari nol ke tak hingga ya. Jadi kalau persamaan GSHS kita ada K-nya ini, terus K ini kita geser ya dari nol sampai tak hingga, maka kita akan menggambar posisi akar-akar kita tuh di ruangan kompleks kita itu gitu ya. Pas kita geser itu naikin volumenya gitu ya, gainnya, maka pada saat itu kita menggeser lokasi akar-akar kita itu begitu ya sehingga kita jadi punya semacam peta gambarannya ya. Lalu dari posisi akar-akarnya ya, ini si Ogata selalu gambar akar tuh pakai silang. Kalau zero itu dia gambar pakai lingkaran bulat gitu ya. Nah, lalu kita terhadap akar-akar ini bisa ada testing point dan dari sembarang testing point yang kita ambil ini ya. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu nanti berusaha memahami root locus ya yang bikin kita agak nggak nyaman ya biasanya ya kalau pertama kali belajar terus shock ya adalah ini kok kayak metode coba-coba ya. Ya basically memang metode coba-coba ya karena kita berusaha petain ininya apa eh, lokasi-lokasi root dari persamaan transfer function kita dan kita tahu transfer function kita bentuknya seperti apa sehingga kita bisa membayangkan atau menebak atau mengestimasi ya lokasi yang masuk akal itu seperti apa dan sisanya nggak masuk akal. Terus kita mengeliminasi kemungkinan-kemungkinan yang nggak masuk akal itu dengan cara mencoba-coba ya. Karena kita tahu syarat-syarat matematika tertentu yang berlaku untuk lokasi akar dari transfer functionnya gitu ya. Jadi memang metode ini coba-coba gitu ya. Dan ini udah canggih ya di masa di mana kita cuma punya kertas, kita udah bisa ngitung nih sistem yang kompleks itu sekarang bisa pakai Python ya, tapi pakai kertas juga bisa ya kalau Bapak Ibu canggih gitu ya. Nah, jadi dari sini ya, kalau kita ambil titik sembarang yang kita coba-coba itu, terus kita hitung sudutnya ini ya terhadap kalau terhadap akar theta, kalau terhadap zero ini V gitu ya, maka jumlah sudut dari GSHS-nya adalah V1 ya karena terhadap zero itu V1, kalau terhadap akar itu theta ya, minus theta 1, minus theta 2, minus theta 3, minus theta 4. Lalu lokasi theta-nya adalah seperti ini. Jadi terhadap titik ini ada sudut terhadap akarnya ini theta 2 ya, terus ini theta 1, theta 4 gitu ya. Dan apa lingkaran theta itu sudutnya selalu berlawanan dengan arah jam-jam ya supaya Bapak Ibu nggak bingung ya karena dari sigma yang positif berputar apa berlawanan arah dengan jarum jam sampai kembali lagi gitu ya itu kan notasi dari apa ruangan kompleks untuk kontrol gitu ya. Nah, lalu dengan cara demikian ya di sini ada catatan ya karena eh, pole atau zeros dari eh, apa transfer function kita itu selalu lokasinya simetris terhadap sumbu real, maka mengetahui lokasi yang di atas sumbu real itu simetris dengan lokasi root yang di bawah sumbu real. Kita cuma perlu menghitung satu sisi aja karena yang sisi yang bawahnya ini yang negatifnya kembar. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu ngitung-ngitung root locus terus kok bentuknya nggak simetris gitu ya atas sama bawah beda berarti ada yang salah udah karena langsung menyalahi logikanya gitu ya sehingga sebenarnya kalau itu kembar ya atas sama bawah kita cuma perlu menghitung upper half atau lower halfnya aja gitu ya komentarnya Ogata di sini ya. Nah terus supaya nggak berlama-lama Ogata langsung masuk ke example nih ya jadi Bapak Ibu dikasih persamaan sederhana nih ya GS
Di bawahnya order 3 ya, karena yang masih manusiawi sampai order 3 kata Ogata ya. Jadi ada gainnya K per S kali S plus 1 kali S plus 2. Jadi ini persamaan super simple ada di bawahnya untuk contoh gitu ya. Nah, lalu di pertanyaan texting Bapak Ibu nanti juga lihat ya ada apa permintaan untuk langkah-langkah menghitung root locus. Jadi ini Ogata udah ngurutin langkah-langkahnya ya. Pertama, tentukan dulu di sumbu real itu root locusnya ada di mana ya. Ini saya kasih lihat jawabannya dulu ya dari soal example 61 ini ya. Ada di eh, buku Ogata di belakangnya. Jadi jawabannya beberapa halaman cukup panjang ya. Tapi ini adalah lokasi rootnya yang mungkin ketika K-nya itu bergerak dari nol sampai tahingga ya. Bapak Ibu lihat ada tiga kan, ini persamaan order tiga berarti ada tiga lokasi root ya. Yang pertama adalah bagiannya ini yang nol, terus di min satu sama di min 2 ya. Lalu di nol sama min satu ini kalau K-nya kita naikkan ini menyatu di titik ini terus pecah. Ada yang ke atas ini sampai K sama dan tak hingga, terus ada yang ke bawah sampai K sama dan tak hingga. Root yang ketiga ini dari minus 2, kalau K-nya kita naikin pelan-pelan dia menjauh ya sampai minus tak hingga gitu ya. Jadi gambar terakhir root locusnya itu kayak gini. Ya, tapi gimana caranya sampai bisa gambar itu cuman pakai kertas ya, itu yang ditelusuri oleh apa? Ogata pelan-pelan di sini. Ya, jadi pertama dia bilang kita cari dulu di sumbu real itu, di sumbu X itu lokasi yang memenuhi syarat untuk root kita itu ada di mana ya. Caranya adalah uh, nge-breakdown ya persamaan penyebutnya ini ya. Lalu karena ini apa ada order 3 ya, berarti ada sudut minus sudut S, minus sudut S plus 1, minus sudut S plus 2, ini jumlahnya harus plus min 180 derajat gitu ya. Sehingga kita bisa coba-coba katanya. Bayangkan kita punya sudut yang, jadi kan kita punya akar itu nol, min satu sama min 2 ya, karena kalau kita lihat gambar root locusnya, kita punya akar itu adalah 0, min satu sama min 2 ya, nol min satu sama min 2. Nah, kelihatan di hasil jawabannya ini antara 0 sama min satu ini yang termasuk bagian root locus, terus min 2 ke belakang. Tapi antara min satu sama min 2 enggak, lebih besar dari 0 enggak. Nah, ini taunya dari mana gitu ya. Nah, pakai syarat sudut itu. Ya, jadi kalau kita punya 3 root, terus kita hitung terhadap 3 root ini, misalnya titik sembarang, misalnya titik satu ya. Oh, terhadap titik ini 0 sudutnya, terhadap titik ini 0, terhadap titik ini 0, berarti total sudutnya 0 gitu ya. Nah, kalau total sudutnya 0, berarti itu nggak memenuhi. Ya, kalau nggak memenuhi, berarti kita cari lagi gitu ya. Karena total sudutnya harus plus min 180 derajat. Kan ini ya. Ini sorry. Syarat sudutnya plus min 180 derajat gitu. Ya, sehingga kalau nggak memenuhi ini ya 0, berarti kita tahu letak titik yang kita coba-coba itu di sumbu X positif itu bukan termasuk dari root locus kita ya. Lalu kita coba lagi, oh kalau titiknya di antara 0 sama min satu gimana? Nah, kalau titiknya di antara 0 sama min satu terhadap titik 0, sudutnya 180 derajat karena titik 0-nya kan sekarang ada di sebelah kanannya ya. Titiknya ada di antara 0 sama min satu. Tapi terhadap titik sudut ini S plus 1 ini yang titik akarnya min satu, dia 0. Terhadap min 2 juga 0. Jadi total jumlah sudutnya 180 derajat berarti memenuhi. Ya, sehingga antara 0 sama min satu ini memenuhi, ini bagian root locusnya. Nah, bagaimana dengan yang apa? Min satu sampai min 2. Nah, min satu sampai min 2 nanti kalau kita hitung ya syaratnya ini antara min satu sampai min 2 sudutnya eh, apa? Ada yang 0, ada yang 180 derajat ya. Jadi bagian yang antara 0 sampai min satu ya kalau kalau kita lihat ya. Jadi di sumbu real itu tadi ya ada bagian-bagian yang 0 sampai min satu itu termasuk, min satu sampai min 2 enggak, min 2 ke belakang termasuk lagi. Gitu ya, jadi selang-seling gitu. Karena kalau kita cek posisi titiknya itu yang kita berusaha hitung sudut-sudutnya itu nanti selang-seling juga sih. Ada yang memenuhi, ada yang nggak memenuhi ya. Jadi
Eh, Kalau 0 sama min 1, ini 108 minus 180 derajat ini memenuhi. Ini 180 derajat juga memenuhi. Tapi antara apa ini min satu sama min 2 ini 0 derajat ini nggak memenuhi gitu ya. Jadi ini testing sudut-sudut. Kalau yang memenuhi yaitu 180 atau minus 180 berarti daerah bagian sumburil itu adalah bagian dari root locusnya ya. Nah, lalu taraf kedua ya. Jadi kita udah bisa gambar yang di sumbu X itu di sumbu real itu di mana root locusnya kita bisa gambar. Tapi kan root locus kita itu bercabang ya ke meninggalkan sumbu real juga. Nah, tapi meninggalkannya gimana? Kita perlu hitung asimtotnya nih. Ya, jadi menghitung asimtot itu kita masukkan limit di mana S-nya itu mendekati tak hingga. Ya, karena kan asimtot itu berarti S-nya kita membesar mendekati tahingga ya, terus kita mendapatkan persamaan yang kalau S-nya mendekati tahingga itu persamaan kita bisa disederhanakan jadi K per S pangkat 3 ya. Sehingga kita punya syarat sudut kalau untuk S sangat besar ya, syarat sudut kita adalah ini karena pangkat 3 ya, berarti minus 3 dari sudut ini plus minus 180 derajat gitu ya. Nah, sehingga kita tuh langsung bisa menghitung asimtotnya yaitu 180 derajat ini bagi 3 ya. Berarti kita punya 60 derajat, minus 60 derajat dan 180 derajat begitu ya. Karena dari 180 derajat ini dibagi menjadi 3 bagian 60 derajat, 60 derajat, 60 derajat. Kalau Bapak Ibu lihat gambarnya ya, nah ini adalah asimtot kita nih. Ya, jadi ada bagian dari root locus kita itu yang mendekati asimtot ini kalau mendekati tahingga ya, terus ada yang mendekati asimtot yang di bawah ini kalau mendekati tahingga, terus ada yang di sini ya sampai tahingga itu mendekati garis yang ini. Ya karena sudutnya ini 60 derajat, terus ini 60 derajat lagi, ini 60 derajat lagi. Gitu ya. Sehingga ya Bapak Ibu juga bisa mulai menebak ya kalau saya punya di bawahnya orde 3 ya mungkin saya punya kayak semacam roda bintang 3 gitu ya selalu 60 derajat 60 derajat. Kalau saya punya orde 4 mungkin saya punya roda gigi 4 gitu ya dan seterusnya gitu ya sebagai apa bayangan dari asimtot kita ya. Nah, lalu habis menghitung asimtot itu ya langkah ketiga ya coba kita lihat. Nah, langkah ketiga itu adalah kita tuh menghitung oke ya dari sumbu real kan kita tahu misalnya 0 sampai min 1 ini bagian dari root locus kita. Tapi kan dia pecah menuju asimtot ya ke atas. Nah, pecahnya di mana? Meninggalkan sumbu sumbu realnya gitu ya. Itu istilahnya adalah breakaway point. Ya, jadi yang ketiga ini apa? eh, Tugas kita adalah menghitung breakaway point ini nih. Ya, dan ini diturunkan lagi persamaannya ya, tapi pada intinya persamaan itu ya ditunjukkan oleh Ogata ya bahwa kalau kita menghitung persamaan tertentu yang bentuknya adalah ini ya K sama dengan min BS per AS ya. Dan BS AS-nya itu adalah ini ya persamaan dari apa mirip dengan transfer functionnya itu tapi K-nya ini gennya dikeluarin ya sehingga kita bisa punya K sama dengan apa gitu ya yaitu min BS per AS ya. Lalu kalau K-nya itu kita turunkan ya kita turunkan terhadap S ya DK per DS ini adalah minus B turunan turunan BS ya kali AS minus BS kali turunan AS bagi A kuadrat S gitu ya. Nah ini kalau kita hitung ya akarnya dari persamaan ini ya. Jadi dari turunan DK per DS ini kalau kita set ke 0 kita menyelesaikan akar persamaan dari 69 ini ya dan akar persamaan itu mengandung breakaway point-nya gitu ya. Jadi logikanya seperti itu ya karena K-nya itu ada di mana sehingga apa kurva kita itu breakaway dari sumbu real gitu ya. Nah ini dihitungkan ya untuk apa contoh soal kita. Lalu kalau dihitung K-nya ini dari persamaan transfer functionnya dibuat supaya K sama dengan lalu DK per DS dihitung turunannya. Lalu kita dapatkan
S itu ada yang minus 0,4 sekian, ada yang minus 1,5 sekian ya. Lalu kan breakaway pointnya mesti ada di bagian sumbu real yang sah berlaku begitu ya, harus antara 0 sampai minus 1. Berarti yang minus 1,5 ini nggak sah nih. Gitu ya, sehingga kita tahu dari dua solusi ini breakaway point cuma satu yang benar, yaitu minus 0,42 sekian itu gitu ya. Karena kalau kita lihat di solusi jawaban kita ya, ini ya, kita lihat ini asimtotnya kan. Terus breakaway pointnya di sini nih, 0,42 sekian itu tadi. Sedangkan yang minus 1,5 itu ini nggak berlaku ya, karena di bagiannya ini nggak ada root locusnya. Berarti yang berlaku cuma satu ini. Terus di angka yang kita hitung itu di sini dia breakaway terus menuju ke asimtot ini tak hingga gitu ya. Nah, jadi itu langkah ketiga ya, ngitung breakaway point. Lalu langkah keempat ya, ini adalah menghitung di mana root locus saya itu motong sumbu Y. Ya, nah ini pakai root Hurwitz nih. Ya, jadi logikanya adalah gini ya. Kalau Bapak Ibu lihat root locus kita ya, pada saat root locus itu motong sumbu Y, pada saat itu juga dia di batas kestabilan ya. Jadi dia mulai osilasi itu di situ ya, karena kalau dia motong lagi kita naikin lagi gainnya terus ya, sehingga dia meninggalkan apa bagian dari kurva yang negatif yang masuk ke area positif, dia jadi nggak stabil gitu ya, sehingga makanya menghitung kapan memotong sumbu Y ini pakai syarat root Hurwitz, karena root Hurwitz itu untuk menghitung kestabilan gitu ya, jadi logikanya di situ. Nah ini Bapak Ibu kalau lupa root Hurwitz itu gimana bisa lihat lagi ya materi yang minggu lalu ya, tapi di sini karena persamaannya pendek dijabarkan dengan cukup cepat ya. Bapak Ibu ambil persamaan S pangkat tiganya, terus ambil koefisiennya 1 sama 2 gitu ya. Jadi lompat 1 nih ya. Terus ambil koefisien S kuadratnya, ambil 3, terus K. Terus ya udah persamaan kita habis. Jadi nggak panjang-panjang ya, cuma sampai sini aja. Tapi kalaupun persamaan kita ordernya tinggi ya, root Hurwitz itu tinggal ngurutin aja ya, dari S ordernya yang paling tinggi terus lompat satu gitu ya, terus S yang ordernya kedua susun lagi gitu ya, sehingga dengan menyusun root Hurwitznya terus ngecek syarat stabilitasnya dengan cepat kita bisa tahu sistem itu stabil atau enggak gitu ya. Jadi dari segi kecepatan algoritma root Hurwitz itu cepat banget ya menunjukkan dia nggak stabil, karena dia ngincer titik itu ya, di mana titik kritis itu sistemnya mulai jadi osilasi, terus kalau dia dipaksa lagi gainnya naik dia mulai nggak stabil gitu ya. Nah ini yang kalau habis nulis koefisiennya, maka yang selanjutnya itu pakai aturan silangnya root Hurwitz itu ya. Jadi yang ini yang koefisien S1 ini di lokasi ini bisa dihitung dengan 3 kali 2 ya, 6 kurang 1 kali K ya, kurang K dibagi lokasi yang ini dibagi 3 ya. Lalu lokasi yang ini sama ya, caranya pakai silang ya, 3 kali 0 di sini karena ini koefisiennya 0 berarti 0 dikurang K kali ini, tapi dibagi ini lagi nanti ya, jadi hasilnya K gitu ya. Ya nanti Bapak Ibu lihat ya bagian metode root Hurwitz itu ya kalau nggak paham ya. Nah tapi begitu ini segitiga root Hurwitznya terbentuk, dengan cepat kita lihat ya, karena syaratnya adalah eh, di apa, di kolom yang ini, di kolom pertama ini, kalau K-nya jadi 0, maka itu tuh crossing point-nya ada gitu. Di situ ada batas ketidakstabilannya ya. Dan K-nya ini yang bikin faktor ini jadi 0 adalah sama dengan 6 ya, karena 6 kurang 6 sama dengan 0. Gitu ya, sehingga kita langsung tahu root locus itu ketika K-nya kita besarkan sampai 6, pada saat itulah root locusnya memotong sumbu imajiner ya, dan kalau kita gedein lagi K-nya lebih besar dari 6, sistemnya jadi nggak stabil gitu ya. Ini di gambar ini Bapak Ibu lihat nih, ini K sama dengan 6 di sini nih ya, dan nanti kita harus menghitung juga ini berapa titiknya gitu ya, titik, karena oh ya kalau kita tahu ini terus kita tahu breakaway point-nya, kita bisa gambar kasar lah. Tapi di tengahnya ini kan kita masih perlu titiknya ya, supaya gambarnya masih agak bagus gitu ya. Jadi habis langkah keempat ini ya, habis kita tahu
letak titik potong dengan sumbu imajiner, sebenarnya kita udah cukup baik lah bisa gambar root locusnya kasar-kasaran, tapi masih ada beberapa langkah lagi supaya gambarnya cukup cukup halus gitu ya. Nah, jadi kita udah tahu breakaway point-nya, terus kita bisa lihat ini hitung dengan K sama dengan 6 ya. Kita bisa masukin ke persamaan transfer function-nya itu, terus menghitung omega berapa itu pada saat terjadi K sama dengan 6 ya. Karena kita bisa masukin ini S-nya jadi J omega karena kan pada saat itu sigmanya jadi nol, tinggal J omega doang ya. Terus kita hitung persamaannya sehingga kita bisa tahu omeganya ya, itu waktu motong sumbu apa Y-nya itu di berapa ya, itu adalah di plus min akar 2 gitu ya. Jadi kalau kita lihat lagi ini solusinya di sini adalah K sama dengan ini adalah plus akar 2, di sini min akar 2 gitu ya. Jadi kita bisa apa ngitung ya titik potong Y-nya di mana. Nah, habis itu langkah-langkah berikutnya ini agak agak lebih repot ya karena udah mulai main tebak-tebak ya. Ini misalnya ngecek katanya titik sembarang aja di sekitar apa di sekitar titik nol ini ya, terus kita ngecek syarat-syarat sudutnya ya apakah memenuhi yang 180 derajat itu. Kalau itu masuk ya berarti dia ada di area root locus kita. Itu jadi kalau kita ngecek di misalnya apa di titik-titik tertentu misalnya di tengah-tengah sini ya, kalau kita cek nanti nggak ada tuh sama sekali apa nggak memenuhi syarat sudutnya gitu ya, berarti oh di sini nggak ada, bukan bagian dari root locus kita. Di sini ada ya di X ini, terus di bagian sini ada juga ya, even ke atas sini juga masih bisa ya karena apa terhadap sudut terhadap tiga root ini itu memenuhi ya, eh, kurang lebih bisa jadi 180 derajat. Kalau nggak bisa sama sekali ya menyalahi aturan sudut itu berarti dia bukan bagian dari root locus kita ya. Nah, setelah coba-coba itu jadi kita bisa mulai mulai gambar ini ya apa root locus kita itu ya. Ini ada langkah ketujuh yaitu adalah menghitung ketika damping ratio-nya Z-nya 0,5 ya. Jadi damping ratio Z 0,5 ini juga mungkin cukup bagus ya karena ini adalah sudut 60 derajat ya. 0,5 itu kan kalau kita arcus cos jadi 60 derajat ya. Sehingga tuh kita kalau menghitung titik yang ini ya, terus kita misalnya mendapatkan oh posisi sumbu X-nya ini, J omeganya ini gitu ya. Kita tuh bisa bisa tahu ya bahwa ini kalau kita tarik garis 60 derajat gitu ya. Terus kita ada sumbu X sama Y-nya, maka ini titik potong dari root locus kita terhadap garis tarik 60 derajat ini. Kalau yang sebelah bawah sih tinggal kembarannya doang gitu ya. Jadi dengan cara menghitung untuk zeta sama dengan 0,5 kita tahu titik potongnya yang apa terhadap sudut 60 derajat, terus kita jadi bisa gambar root locusnya dengan lebih baik gitu ya. Nah, itu mudah-mudahan nanti kalau Bapak Ibu baca Ogatanya lagi sambil dengar rekaman videonya jadi lebih ngerti ya gimana cara berpikirnya Ogata ya. Sebagai penutup saya mau nunjukin ini untuk root locus ada apa ada coding Pythonnya juga. Jadi Bapak Ibu bisa nyobain juga dengan cepat ya. Eh, saya simpan juga di gudang coding itu di Learn ya. Jadi Bapak Ibu bisa download terus terus upload. Ini kita pakai modul kontrol ya, yang tadi juga bisa buat transient response ya, kita import kontrolnya ke Python. Terus ini kita kita tulis transfer functionnya ya pakai modul kontrol itu ya. Ini example 61 ini yang tadi kita kerjain ya, yang kita lihat di Ogata penjelasan hitungan tangannya seperti apa. Kita tulis transfer functionnya satu, terus ini kan eh, persamaan order tiganya dibeber koefisiennya nih ya 1, 3, 2, 0 ya. Jadi kan kalau tadi lihat di Ogata, Ogata tuh nulis persamaannya S kali S plus 1 kali S plus 2 ya. Nah itu harus dibeber supaya jadi persamaan order 3
terus koefisien-koefisiennya doang. Jadi soalnya kan S plus satu, S plus 2, tapi ini harus jadi S pangkat 3, terus 3S kuadrat tambah 2S tambah 0 ya, karena yang apa konstantanya yang terakhir tuh 0 sebenarnya. Nah, itu yang ditulis ke transfer functionnya Python, karena apa format buat nulis transfer functionnya udah dalam persamaan apa S yang udah dibeber jadi order tinggi gitu ya. Jadi di sini kita lihat koefisiennya S pangkat 3 ini 1, 3S kuadrat tambah 2S kuadrat tambah 0 ya. Nah, lalu kalau kita panggil modul kontrol ini kita tinggal manggil ct dot root locus. Terus kita masukin sistemnya G-nya, terus kita show gitu ya, di plot show, maka kita mendapatkan gambar root locus dari example 61 ini ya. Nah, ini gambarnya mungkin dari segi rasio agak beda dikit ya dari gambar di Ogata, karena kan dia sumbunya ini ada jaraknya ya waktu dia plotting gitu ya. Yang jarak dari apa di sumbu X-nya ini beda ya, dari 0 ke min 1, 1 ke min 2, sama jarak-jarakan di sumbu Y ini rada beda ya, jadi kelihatan gambarnya agak terdistorsi. Tapi kita masih lihat ciri-ciri khasnya nih antara 0 sama min 1 ya, ini daerah root locusnya. Terus antara min 2 sampai tahingga. Terus di sini ada asimtot yang kita nggak lihat ya, tapi dia di sini breakaway point-nya, terus dia pecah, terus nabrak ke sumbu imajiner ini ya di titik tertentu. Terus kalau kita paksa lagi K-nya lebih besar dari 6, dia mulai ke area yang nggak stabil gitu ya. Terus ini saya kasih contoh-contoh yang lainnya, ada example 62, Bapak Ibu boleh cek persamaannya. Terus ini ada soal UTS yang lalu buat ngecek jawabannya juga ini ya, apa bisa dilihat. Terus ini jadi gambar root locus ini bervariasi ya. Ini ada macam-macam. Jadi jangan kaget kalau Bapak Ibu menelusuri pakai tangan atau pakai kertas, bisa ada bermacam-macam possibility bentuk ya. Dan supaya Bapak Ibu nggak kaget, Ogata tuh juga udah mentabelkan berbagai macam bentuk itu ya. Ini saya kasih lihat ya supaya Bapak Ibu kalau ngerjain ujian terus bisa ngecek ini bentuknya masuk akal nggak sih gitu ya, atau jangan-jangan kurang update ya, kurang banyak lihat bentuk-bentuk terus taunya bentuknya cuma satu. Ini ada yang tadi soal example 61 itu ada yang bentuknya kayak gini, ada yang bentuknya kayak gini gitu ya. Ini tergantung jumlah rootnya juga ya. Kalau rootnya 4, Bapak Ibu lihat kayak apa sudut-sudutnya itu kayak apa terbagi 4 begitu ya. Tapi kalau cuma 3 kayak roda roda 3 gitu sudut-sudutnya. Terus ini ada bentukan-bentukan yang lain. Dan Bapak Ibu bisa membayangkan kalau kita geser sedikit transfer function kita karena apa satu dan lain hal kita kompensasi gitu ya, kita tahu-tahu bisa beralih bentuk, terus kestabilan kita bisa masuk ke area yang kurang stabil ya, atau bahkan lebih stabil karena bergerak ke kiri semua gitu ya. Kalau kita nambahin zero juga bisa mempengaruhi kestabilan atau apa respons transien dari sistem kita juga gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekarang punya dua tools yang dahsyat ya. Bapak Ibu bisa menghitung lokasi pergerakan dari root dari persamaan karakteristik kita, yaitu root locus ya, karena dengan demikian Bapak Ibu bisa mencerna sistemnya kapan jadi nggak stabil, kapan stabil. Dan kalau apa? Kalau root kita itu menjauhi sumbu Y begitu ya, makin negatif, biasanya responsnya kita makin nggak berbahaya, makin nggak osilasi, makin stabil. Tapi bisa jadi agak lambat ya kalau damping ratio kita jadi terlalu overdamp gitu ya. Kita tuh selalu pingin kompromi ya, pingin sistem kita responsnya cepat, tapi nggak sedemikian cepat sampai dia nggak stabil gitu ya. Atau osilasi aja buat kita kadang mengganggu ya, karena kalau osilasi itu kan artinya steady state errornya besar ya. Dia nggak bisa mencapai titik tertentu di mana steady state errornya kecil, dia osilasi melulu gitu ya. Itu juga bisa membahayakan gitu ya, karena geser sedikit aja parameter sistem kita dari osilasi itu jadi nggak stabil gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau begitu lihat root locus, Bapak Ibu punya peralatan yang sangat
powerful ya untuk bisa menilai sistem. Terus kalau Bapak Ibu mau menguji respons dari sistemnya, oh kalau rootnya kayak gini memang dia jadi nggak stabil kok. Bapak Ibu bisa pakai Python lagi ya untuk mensimulasikan. Paling tidak yang order 2 bisa, tapi kalau Bapak Ibu simulasi sih mau order berapa aja ditulis ke Python, Python bisa gambarnya gitu ya. Yang problem kan kalau kita modalnya cuma kertas ya. Kalau order kita tinggi, kita langsung mulai keringet dingin gitu ya kalau ngitung di kertas. Kalau Python mah enggak ya. Terus kalau Bapak Ibu kadang ada kesulitan ya untuk memecahkan persamaan order tinggi ya pangkat 3. Gimana sih kalau persamaan kuadrat kan pakai rumus ABC bisa ya yang kita pelajari di SMA. Kalau pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5 mulai agak repot ya. Di Python juga ada nih pakai SciPy ya. Optimas dia bisa solving nih persamaan pangkat 3 ke pangkat 2 gitu ya. Dia bisa solving ya. Saya kasih contohnya di sini. Bapak Ibu bisa lihat helpnya di Google ya kalau mau tahu itu secara detail modulnya itu gimana pakainya ya. Di banyak sekali manual yang menunjukkan bagaimana melakukannya ya. Tapi Bapak Ibu punya codingnya bisa di-download terus bisa coba-coba ya. Ini kita udah overtime. Terima kasih Bapak Ibu untuk perhatiannya. Bapak Ibu ada pertanyaan nggak sejauh ini kalau misalnya dari penjelasan itu ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada berarti selamat belajar ya. Minggu depan kita asinkron. Terus ada waktu Bapak Ibu ngerjain kuis, ngerjain latihan, nge-review ya. Dan mempersiapkan diri supaya teori-teori itu agak mendarah daging ya sebelum ngerjain UTS-nya ya pada hari yang ditetapkan karena jangan sambil ngadepin soal UTS sambil belajar di situ on the fly gitu ya. Itu nanti kelabakan ya. Thank you perhatiannya Bapak Ibu. Selamat malam, selamat istirahat.